Setelah tarik ulur, puluhan kepala daerah dari PDIP akhirnya telah bergabung dalam retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Deretan kepala daerah PDIP yang sudah hadir diantaranya Gubernur Jakarta Pramono Anung, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana, Bupati Magelang Grengseng Pamuji, dan Wali Kota Magelang Damar Prasetyono. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terkait keputusan yang diambilnya untuk mengikuti retret tersebut. Ia juga memastikan komunikasi pemerintah dengan PDIP tetap berjalan baik meskipun sempat terjadi drama penundaan mengikuti retret kepala daerah. Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan juga DPP partai. Apa yang kemudian menjadi keputusan bersama, tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum untuk melakukan penundaan. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan kedatangan kloter terakhir kepala daerah dari PDIP menambah jumlah peserta retret menjadi 493 orang. Dengan demikian, hanya 10 kepala daerah yang belum hadir hingga hari ini. Jumlahnya Pak, ini kan ditambah dari kader PDIP Pak. Iya, update-nya seperti apa? 493 yang ada di lokasi retret ini, ya artinya 10 orang tidak ada di sini, dan 10 orang ini pagi ini kami akan komunikasikan untuk kami minta mengirimkan waktu atau sekdanya. Oke, 10 apa? Ya, dari PD Perjuangan. Lantas mengapa akhirnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengizinkan kepala daerahnya untuk mengikuti retret? Lalu apa pesan yang diberikan Megawati kepada para kadernya yang mengikuti retret? Ya pemirsa, setelah tarik ulur, akhirnya puluhan kepala daerah khususnya berasal dari PDIP ini bergabung menyusul mengikuti agenda retret yang berlangsung di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Sebagian ada yang bergabung pada hari Minggu, ada pula yang bergabung pada hari Senin. Dan Pramono Anung ini menyatakan bahwa menyusulnya para kepala daerah dari PDIP ini juga setelah berkomunikasi dengan Megawati Soekarno Putri. Lantas mengapa kemudian Ketum PDIP ini memberikan izin untuk para kepala daerah yang berasal dari PDIP bergabung? Dan apa pula pesan yang disampaikan oleh Ketum PDIP tersebut, pemirsa? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada elit dari PDIP sendiri, Bang Kapitra Ampera. Bang Kapitra, apa kabar? Alhamdulillah. Selamat malam, sehat ya Bang? Assalamualaikum. Dan kita langsung menghadirkan juga ada dua analis politik di sini juga Bang Kapitra. Ada Prof. Kacung Marijan. Prof. Kacung, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Sehat ya Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga dari UNER tentunya, dan juga bergabung bersama kita Prof. Lili Romli yang selalu juga mengikuti setiap serinya nih ya Prof. Lili ya. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah sehat. Dan juga bergabung bersama kita ada Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Bima Arya Sugiarto. Selamat malam Pak Wamen. Halo, selamat malam Pak Wamen. Bapak Bima Arya, iya baik, terima kasih Pak Wamen malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Wamen, untuk update-nya sendiri sejauh ini jumlahnya berapa total kepala daerah yang mengikuti agenda retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah? Kepala daerah itu seluruhnya 503, per hari ini ada 493. Jadi artinya ada 10 kepala daerah yang tidak bergabung di Magelang retret ini. Oke, untuk 10 kepala daerah ini juga termasuk ada yang berasal dari PDIP, Pak, yang belum bergabung? Seluruhnya berasal dari PDIP. Oke, seluruhnya berasal dari PDIP. Lalu apa yang disampaikan Pak Wamen mengenai ketidakhadiran ke-10 orang kepala daerah dari PDIP ini dalam kegiatan retret di Akmil? Ya, kami telah menerima surat yang pada intinya menyatakan bahwa kondisi situasi tidak memungkinkan bagi rekan-rekan kepala daerah yang belum bergabung dan siap untuk mengikuti pembekalan kepala daerah gelombang berikutnya, kira-kira begitu. Oke, baik.
Pak Wamen, tapi ada juga sejumlah kepala daerah dari PDIP yang akhirnya ikut bergabung ya Pak, menyusul kegiatan retret yang berlangsung di Akmil, Magelang, Jawa Tengah dari hari Minggu, kemudian ada juga menyusul hari Senin. Apa yang disampaikan oleh para kepala daerah dari PDIP yang menyusul tersebut, Pak Wamen? Ya, saya kira semua sudah menjadi pemahaman publik apa yang terjadi, ada dinamika politik, ada situasi yang membuat teman-teman itu banyak mempertimbangkan faktor-faktor yang menunda keikutsertaan itu. Tapi kalau kami di sini di Kemendagri tentu tidak masuk ke wilayah politik praktis. Kami di sini fokus untuk menyiapkan lokasi, kurikulum, narasumber, dan kesiapan tenda. Jadi komunikasi kami dengan teman-teman yang kemarin belum bergabung itu lebih kepada memastikan kesiapan tenda, logistik, ya, teknis juga untuk bisa teman-teman itu masuk dan menempati tenda yang mana, kira-kira seperti itu. Oke, Pak Wamen, untuk para kepala daerah yang menyusul mengikuti kegiatan retret di Akmil, Magelang, Jawa Tengah ini, mereka langsung saja mengikuti dinamika kegiatan yang sudah berlangsung atau ada agenda yang berbeda untuk mereka yang menyusul ini, Pak? Mereka langsung bergabung, jadi tadi pagi Pak Pramono Anung, Gubernur Jakarta, juga mengikuti pertama kali apel bersama Bang Masinton dan juga Mas Hasto. Nah, kemarin bahkan siang-siang Mas Pramono Anung telah mengikuti juga acara-acara perkuliahan di ruang kelas begitu ya, dan bahkan juga disambut oleh teman-teman yang ada di sini. Tadi pagi juga di Senam disambut, kemudian ada acara bersama para menteri tadi seharian juga seperti yang dilihat di media, ya sudah tune in lah, sudah bergabung. Jadi sudah masuk kembali kegiatan-kegiatan dengan tingkat antusiasme dan aktivitas yang sangat tinggi. Baik, sudah langsung tune in, itu laporan terbaru langsung disampaikan oleh Pak Wakil Menteri Dalam Negeri Bang Kapitra. Ini kalau kata Pak Wamen kita semua sudah tahu lah alasannya sejumlah kepala daerah ini kemudian harus menyusul kegiatan di Akmil, tapi tercatat ada juga Bang 10 orang yang belum menyusul yang seluruhnya berasal dari PDIP. Saya ingin refleksi ke belakang ya. Waktu Pak Prabowo dilantik jadi presiden, Ketua Umum PDIP memerintahkan semua anggota fraksi PDIP harus hadir dalam pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden. Artinya saya maknai bahwa PDIP ini bukan ancaman buat pemerintah Prabowo dan bukan pula musuh dari pemerintah Prabowo. Adapun kalau PDIP di luar pemerintahan itu kan dilindungi oleh konstitusi supaya bisa tercipta check and balance ya dalam pemerintahan dan ketatanegaraan. Jadi adapun yang berkaitan dengan kegiatan retreat itu ya, Ketua Umum menerbitkan surat menunda, bukan menolak, menunda ya. Kita jangan suka mempolitisasi, menunda dengan berpertimbang tentu banyak hal yang menjadi kebijakan. Menundanya sampai berapa hari Bang Kapitra? Loh, ternyata kan udah masuk nih. Ternyata kan udah masuk nih, ya. Kan udah masuk tuh, ya. Artinya jangan dibenturkan lah ya, jangan dibenturkan seolah-olah terjadi resistensi dan sebagainya ya. Menunda tentu bagaimanapun situasinya kita tahu dan partai perlu juga membangun solidaritas ya, empati, kader dengan musibah yang menimpa sekjen kami. Saya pikir hal yang lumrah. Kalau saya analogikan di dalam sebuah rumah tangga terjadi suatu musibah, nggak mungkin anak-anaknya kabur sendiri, tentu bersama dengan ibunya untuk memikul atau menanggulangi, untuk membangun kekuatan solidaritas menghadapi musibah. Saya pikir kenyataan hari ini toh sudah pada berdatangan sudah mengikuti program dan sebagainya. Jadi tidak ada yang harus dipertentangkan, apalagi dipolemikkan ya. Saya pikir itulah perlunya suatu pandangan lurus supaya kita bisa melihat segala sisi dan aspek yang mungkin tidak sama, tapi ya
bisa memahami ya kebijakan itu merupakan suatu langkah yang mungkin harus diambil oleh PDIP. Baik, Bang Kapitra. Prof. Kacung, ini langkah penundaan yang kemudian coba diinstruksikan oleh Ketua Umum PDIP kepada sejumlah kepala daerah yang berasal dari PDIP akhirnya luluh. Di hari Minggu, hari Senin mereka sudah coba mulai untuk bergabung menyusul dengan kepala daerah lainnya. Dalam bahasa agama, itu kalau jotaan itu nggak saling nyapa kan sekitar 3 hari. Ya. Jotaan ini marahan ya Prof ya? Itu 3 hari. Oh 3 hari. Dan ini 3 hari, nggak boleh lebih dari 3 hari. Itu oh gitu, oke. Jadi ini ya, saya nggak tahu ini tafsir saya. Itu nggak sampai 3 hari. Dan saya kira Bu Mega punya pertimbangan ya. Kenapa kok nunda dulu ya? Kemudian kenapa kok bergabung dulu? Karena beliau kan mempertimbangkan kepentingan partai, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara. Itu saya kira itu jadi pertimbangan. Karena kan begini, kalau persoalan itu di luar dan di dalam pemerintahan kan beda. Kalau misalnya sampai sekarang PDIP tidak menjadi bagian secara inheren ya di dalam pemerintahan Pak Prabowo, itu kan tidak berarti kemudian para bupati wali kotanya itu lalu oposisi kepada pemerintah, kan bukan. Kan itu konteksnya akan beda sama sekali. Ya. Jadi karena itu mungkin itu salah satu pertimbangan kenapa kemudian Bu Mega mempersilahkan untuk bergabung. Jadi penundaannya hanya tadi 3 hari tadi karena jotaan nggak boleh. Tapi 3 hari ini dinilai cukup efektif, Prof. Sebagai sebuah bentuk tanda petik protes ya. Oke. Gitu ya. Ini kan cukup mengandung perhatian banyak pihak ya publik semuanya tahu bahwa itu salah satu pertimbangan Bu Mega itu seperti itu. Kalau nggak ada itu kan mungkin nggak akan melakukan kan. Jadi ini bagian dari tadi disebut kalau anak yang sedang disakiti macam-macam masa nggak membela kira-kira gitu. Sebagai keluarga gitu ya Prof ya. Tetapi kan respon publik kan juga harus dipertimbangkan karena di antara kader PDIP yang jadi kepala daerah juga ikut. Bahkan lebih dari 50% ya, menurut Pak Wamen ya beberapa waktu yang lalu lebih dari 50% kader PDIP yang terpilih jadi kepala daerah itu juga sudah gabung. Gitu. Nah, mungkin itu satu pertimbangan, tapi di pihak lain juga pertimbangan yang lebih luas ya untuk Indonesia. Jadi ya tadi saya sebut oposisi kan tidak berarti atau di luar pemerintahan kan tidak berarti kemudian wakil kepala daerahnya lalu tidak berseberangan dengan pemerintah pusat kan enggak seperti itu. Itu menurut pandangan Prof Kacung ya. Karena nanti kita juga pengen tahu juga Prof Lili apakah memiliki pandangan yang berbeda atau mungkin melengkapi kira-kira latar belakang dari Banteng Ketaton ini yang akhirnya luluh di Lembah Tidar itu kenapa Prof? Tapi dijawabnya nanti. Termasuk kita juga ingin tahu dari Pak Wakil Menteri Dalam Negeri, nanti mungkin usai jeda bisa menginformasikan juga Pak kira-kira agenda ke depan dari aktivitas ataupun retret yang dijalani oleh para kepala daerah di Akmil Magelang Jawa Tengah ini seperti apa. Usai jeda pemirsa kami kembali untuk Anda.